Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri, NIM 2020500065, jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padang Sidimpuan, dengan dosen pengampu Ibu Rahma Hayati Siregar MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposisi, yaitu negasi, implikasi, biimplikasi, dan hukum De Morgan-Quator. Semoga apa yang saya akan jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kesalahan, mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Langsung saja, mari kita bahas. Kemudian kita akan membahas mengenai proposisi. Logika sangat dekat menggunakan pernyataan dan penarikan kesimpulan. Itulah sebabnya waktu belajar materi ini harus memahami apa yang dianggap proposisi. Proposisi merupakan suatu pernyataan yang memiliki dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar atau tidak. Namun tidak mungkin keduanya atau lebih dari satu. Contohnya, nomor 2 merupakan bilangan genap adalah pernyataan benar. Bilangan genap adalah bilangan bulat dan habis dibagi 2. Angka 2 termasuk bilangan bulat dan akan habis apabila dibagi 2. Proposisi dalam matematika terbagi menjadi 3 jenis, yaitu proposisi tunggal, beragam, dan kompleks. Jenis proposisi tunggal yaitu pernyataan tanpa perangkai. Sementara proposisi beragam memiliki 1 perangkai. Dan yang terakhir, proposisi kompleks memiliki 2 atau lebih perangkai. Nah, kemudian kita akan membahas proposisi universal afirmatif, proposisi universal negatif, proposisi partikular afirmatif, dan proposisi partikular negatif. Proposisi universal afirmatif yang merupakan pernyataan yang memiliki sifat umum menjelaskan sebuah hubungan antara subjek dan predikat yang biasanya dinyatakan dengan S atau P. Proposisi universal negatif yang merupakan pernyataan yang memiliki sifat umum untuk digunakan sebagai pengingkaran atau mengingkari adanya suatu hubungan antara subjek dengan predikat yang dapat dirumuskan dengan S dan P juga. Kemudian proposisi partikular afirmatif yang merupakan pernyataan yang memiliki sifat khusus adanya hubungan antara subjek dengan predikat yang dapat dinyatakan dengan simbol S dan P lagi. Kemudian yang terakhir yaitu proposisi partikular negatif yang merupakan pernyataan yang memiliki sifat khusus untuk mengingkari adanya suatu hubungan antara subjek dengan predikat yang dapat dirumuskan dengan S dan P lagi. Kemudian kita akan masuk ke dalam contoh proposisi, yaitu sebagai berikut. Ini kita akan masuk ke dalam contoh dari proposisi, yang dimana yang nomor 1 yaitu Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Kalimat ini merupakan pernyataan yang benar. Kemudian yang nomor 2 yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini juga merupakan pernyataan yang benar. Kemudian nomor 3 yaitu ibu kota provinsi Gorontalo adalah Limboto. Nah, ini merupakan kalimat yang salah. Karena Limboto itu bukanlah merupakan provinsi dari Gorontalo itu sendiri. Nah, jadi di sini itu dimaksudkan bahwa kalimat yang telah benar dia akan tetap benar. Tidak mungkin dia memiliki 2 jawaban, yaitu salah dan benar. Itulah yang dinamakan dengan proposisi, yaitu hanya 1 nilai kebenarannya. Tidak mungkin 2. Kemudian kita akan membahas mengenai negasi. Perangkaian dasar proposisi yang pertama ada negasi. Negasi atau disebut juga ingkaran atau penyangkalan merupakan pernyataan yang menyangkal apa yang diberikan. Ingkaran pernyataan dapat dibentuk dengan menambah atau tidak benar bahwa di depan pernyataan yang diingkar. Hal ini dilambangkan dengan garis seperti ini. Katakanlah P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Begitu juga sebaliknya. Jika P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Dan selanjutnya kita akan membahas contohnya dan tabel.
dan itu diubah menjadi atau dan ditambah dengan kalimat bukan. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu dari pernyataan semua anak SD atau semua anak SMP belajar matematika. Negasinya adalah beberapa anak SD dan beberapa anak SMP tidak belajar matematika. Di sini semua itu diubah menjadi beberapa dan atau semua diubah jadi dan beberapa kemudian ditambah dengan tidak. Kemudian kita masuk dalam contoh yang ketiga yaitu jika setiap anak mendapat uang jajan maka semua orang tua harus menyisihkan uang belanja. Negasinya ialah setiap anak mendapat uang jajan dan ada orang tua yang tidak harus menyisihkan uang belanja. Di sini jika itu kita tidak digunakan, kemudian kita akan mengubah maka semua itu menjadi dan ada, dan harus itu kita ubah menjadi yang tidak harus. Kemudian masuklah kita ke dalam tabel negasi yang dimana pernyataan jika dia pernyataannya benar maka nilai negasinya adalah salah. Begitu juga sebaliknya jika pernyataannya salah maka negasinya itu akan benar. Setiap pernyataan itu benar maka negasinya akan salah. Nah, begitu juga sebaliknya. Kemudian kita akan membahas mengenai implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika, maka, sehingga notasi dari P jika, maka, Q dibaca jika P maka Q. Nah, nilai kebenaran suatu implikasi tergantung pada nilai kebenaran dari pendahulu dan pengikutnya, yaitu mengikuti aturan sebagai berikut. Suatu implikasi bernilai S jika dan hanya jika pendahulunya bernilai benar atau B dan pengikutnya bernilai S atau salah, sedangkan untuk nilai-nilai kebenaran pendahulu dan pengikutnya yang lain, implikasi itu bernilai benar. Proposisi P disebut hipotesis atau antecedent atau premis atau kondisi. Dan proposisi Q disebut konklusi atau konsekuen. Berikut kita akan bahas contohnya dan tabel kebenarannya. Kemudian kita akan bahas contoh dari implikasi yaitu Andi belajar dengan aplikasi belajar online. Nah, ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Kemudian Andi dapat belajar di mana saja, merupakan pernyataan bernilai benar juga. Kemudian diimplikasikan menjadi kita diimplikasi ini menambahkan jika maka, karena implikasi itu adalah penambahan jika dan maka. Jadi jika Andi belajar dengan aplikasi belajar maka Andi dapat belajar di mana saja. Ini juga merupakan pernyataan bernilai benar. Karena jika pernyataannya bernilai benar bertemu dengan pernyataan yang bernilai benar juga, maka jawabannya atau implikasinya itu merupakan benar atau bernilai benar juga. Kemudian kita masuk ke dalam tabel implikasi, yang dimana jika pernyataan yang pertama bernilai benar dan pernyataan yang kedua juga bernilai benar, maka implikasinya adalah benar. Kemudian yang selanjutnya, jika pernyataan pertama bernilai benar dan yang kedua bernilai salah, maka implikasinya salah. Kemudian jika pernyataan pertama bernilai salah dan yang kedua bernilai benar, maka implikasinya bernilai benar. Tidak seperti yang tadi implikasinya bernilai salah, karena di situ terdapat kesalahan pada pernyataan yang kedua. Kemudian selanjutnya, jika pernyataan itu salah walaupun dia yang pertama dan yang kedua, dan implikasinya itu merupakan benar. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai biimplikasi. Biimplikasi merupakan proposisi majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung jika dan hanya jika. Pada logika matematika, biimplikasi memiliki simbol P
Jika hanya jika Q suatu proposisi bernilai benar bila mana memiliki nilai kebenaran yang sama. Biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya atau pernyataan P dan Q bernilai sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Berikut kita akan membahas contoh dan tabel kebenarannya. Berikut kita akan menentukan nilai kebenaran dari biimplikasi dua pernyataan berikut. Pernyataan pertama yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6, ini merupakan pernyataan benar. Dan kemudian pernyataan kedua yaitu 6 memiliki faktor 1, 2, 3, 4, 6. Ini merupakan pernyataan yang salah. Kemudian kita diimplikasikan menjadi 3 dikali 2 sama dengan 6 jika dan jika 6 memiliki faktor 1, 2, 3, 4, dan 6. Ini merupakan pernyataan atau kalimat yang salah. Karena sudah kita ketahui bahwa 6 itu tidak memiliki faktor yang sedemikian. Begitu juga kita telah menambahkan jika dan hanya jika. Jika pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai salah, maka jawabannya itu atau diimplikasinya itu bernilai salah. Nah, lebih lanjut kita akan membahas dengan menggunakan tabel dari si biimplikasi ini. Di sini kita akan membahas mengenai tabel biimplikasi, di mana pernyataan pertama jika bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai benar, maka biimplikasinya adalah benar. Kemudian jika pernyataan pertama itu bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai salah, itu salah. Hasil biimplikasinya itu salah. Begitu juga dengan jika pernyataan yang pertama salah dan pernyataan yang kedua itu benar, hasil biimplikasinya itu tetap salah karena sudah jelas-jelas ada kesalahan. Kemudian tetapi di sini berbeda, yang selanjutnya itu akan berbeda karena jika pernyataan yang pertama dan pernyataan yang kedua itu salah, maka biimplikasinya bernilai benar. Kenapa benar? Karena salah dengan salah ya tentu salah, jadi benar itu kalimat yang salah, seperti itu. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai soal dari negasi, implikasi dan biimplikasi, atau bisa kita sebut dengan tabel kebenaran ya. Yang dimana nilai persamaan pertama dan keduanya itu bernilai sama atau digunakan juga untuk si implikasi dan biimplikasi. Nah, kemudian kita akan mengerjakan si negasi terlebih dahulu. Nah, di mana jika persamaan pertama itu bernilai benar, maka persamaan kedua itu bernilai salah. Atau kita bisa kita ketahui bahwa negasi Q itu adalah kebalikan dari si Q, kebalikan dari persamaan si Q ini. Nah, di mana jika persamaan pertama bernilai benar, maka bilangan kedua itu bernilai salah atau persamaan kedua itu bernilai salah. Begitu juga sebaliknya. Jadi jawaban dari si negasi Q ini berturut-turut adalah salah, benar, salah, dan benar. Kemudian kita akan masuk ke dalam implikasi, di mana implikasi akan bernilai salah jika P layak benar dan si Q layak salah. Selain itu nilainya benar. Nah, untuk melengkapi nilai kebenaran pada kolom si implikasi ini, kita perlu memperhatikan kedua kolom. Tadi kan kalau si negasi kita hanya memperhatikan si Q saja, tetapi kalau si implikasi ini kita harus memperhatikan si kolom P dan si kolom Q ini. Jadi nilai implikasi dari kolom ini yang berturut-turut adalah jika dia benar
dengan benar, maka hasilnya adalah benar. Kemudian, jika dia benar dan salah, maka nilainya salah. Nah, kemudian yang ini, karena kita sudah membahas dari sebelumnya mengapa, nah jadi di sini itu bernilai benar. Begitu juga sebaliknya dengan yang ini, bernilai benar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai biimplikasi. Nah, di mana suatu biimplikasi hanya akan bernilai benar jika anteseden dan konsekuen memiliki nilai kebenaran yang sama. Memiliki nilai kebenaran yang sama. Untuk melengkapi kolomnya, kita perlu memperhatikan dua kolom juga, seperti halnya si implikasi ini. Dan kemudian kolom si negasi dan kolom si P yang ini. Jadi nilai tabel kebenarannya itu berturut-turut adalah salah, dan kita perhatikan lagi si tabel ini dan ini, maka nilainya itu salah. Begitu juga seterusnya, nilainya salah. Nah, jadi cukup sekian contoh soal dari negasi, implikasi, dan biimplikasi yang dapat saya terangkan. Kemudian kita akan membahas mengenai hukum De Morgan, di mana di sini kita telah memiliki bilangan yaitu P dan Q. Nah, di sini bilangan P dan Q ini kita ingkarkan, atau ingkaran ini bisa juga disebut dengan negatif ya. Nah, kemudian di sini ialah dan. Kita akan mengubahnya, yaitu lingkaran ini akan kita kalikan ke P dan kita akan kalikan dengan ke Q juga. Menjadi kita kalikan ini kemari menjadi, nah kalau sudah kita kalikan si lingkaran ini kemari, makalan hasilnya menjadi lingkaran P. Tetapi si dan ini akan berubah menjadi atau. Nah, kemudian lingkaran ini kembali kita kalikan kemari menjadi lingkaran Q. Begitu juga sebaliknya yang akan kita kerjakan berikut ini. Si atau ini akan berubah menjadi dan. Nah, kita kalikan dulu. Yang ini kita kalikan kemari juga menjadi lingkaran P. Ini kita kalikan kemari menjadi lingkaran Q. Nah, yang ini akan kita ubah menjadi dan.
Baik, mungkin sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai proposisi, yaitu negasi, implikasi, diimplikasi, dan hukum De Morgan Quater. Semoga apa yang telah saya paparkan dan jelaskan bisa bermanfaat. Kalau ada kurang jelas, mohon maaf karena saya juga sedang dalam tahap pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.